Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kali ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi yaitu ada pembaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita akan mengenalkan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis dan membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita mulai materi kita kali ini, adab membaca Al-Quran. Sebelumnya, apa-apa aja sih yang mau kita pelajari dalam adab membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang keempat, menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa yang baik dan benar. Yang kelima, mempraktekkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Untuk yang pertama yaitu pengertian adab membaca Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu yaqra'u qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia dan membacanya termasuk Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat Islam agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian apa-apa saja kewajiban terhadap Al-Quran? Yang pertama, beriman kepada Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Kedua, menjalankan perintah Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian mendakwakannya ke seluruh umat manusia. Dalil adab membaca Al-Quran yaitu bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran bagi siapa yang membacanya yaitu 1. Termasuk insan terbaik. Yang kedua, memperoleh syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Yang keempat, dikabulkan permintaannya. Yang kelima, hati menjadi tenang. Nah, itu semua yaitu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan membersihkan mulut dengan menyikat gigi atau bersiwak terlebih dahulu. 2. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baik badan, pakaian, maupun tempat. Kita tidak boleh sembarangan dalam membaca Al-Quran. Contohnya, ketika kita berada di tempat yang kotor seperti kamar mandi ataupun toilet. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran menghadap kiblat dan dengan duduk yang khusyuk. Yang keempat, memulai bacaan Al-Quran dengan ta'awuz atau dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat semata-mata karena Allah. Kita tidak boleh meniatkan sesuatu untuk selain Allah. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan khusyuk, menghadirkan hati dan mentadaburi atau merenungi artinya. Yang ketujuh, membaca dan membaguskan suara. Yang kedelapan, membaca dengan tartil. Materi berikutnya yaitu adalah adab berdoa. Yuk kita ketahui terlebih dahulu adab pengertian doa. Secara bahasa, doa artinya memohon, menyeru atau meminta.
Secara istilah, berdoa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagai usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil adab berdoa ada pada surah Al-A'raf ayat 180 yang terjemahannya yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Yuk kita simak adab-adab dalam berdoa. Apa aja sih adab dalam berdoa? Yang pertama yaitu berdoa dalam keadaan suci dengan menghadap kiblat. Yang kedua, sebelum berdoa dianjurkan memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Yang ketiga, berdoa hendaknya dimulai dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Rasulullah. Yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna. Yang kelima, berdoa dengan khusyuk dengan menunjukkan kerendahan hati sambil mengangkat kedua tangan dan meminta apa yang dikehendaki. Manfaat berdalam berdoa. Yang pertama yaitu terhindar dari keputusasaan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga, terhindar dari sikap takabur. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kelima yaitu Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Di sini ibu memberikan contoh-contoh doa yang bisa kita lafalkan ketika di dalam berdoa. Yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua, yaitu mari kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di masa kecil. Yang kedua yaitu doa kebahagiaan dunia akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kalian sudah paham dengan materi kali ini? Ibu harap kalian bisa memahaminya. Sekian dulu materi kita kali ini. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.